قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahu alazim. Amma ba'du. Rekan-rekan relawan Rumah Zakat yang saya hormati, alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam hari ini di acara KARE, kajian relawan, baru tahu, Rumah Zakat, relawan Nusantara Rumah Zakat, kita bisa bertemu, saling silaturahim, saling mengenal satu sama lain, dan harapannya di acara KARE ini yang nanti endingnya adalah mabit ya, satu rangkaian dengan acara mabit, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang tetap istiqomah dalam jalan dakwah ini. Baik rekan-rekan sekalian, relawan tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah masih sama yel-yelnya. Dulu pernah berubah dulu. Belum pernah berubah. Tetap semangat. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya diminta oleh Mas Indra untuk bisa berbagi sharing tentang kerelawanan, khususnya pada topik yang sudah diminta kemarin, yakni tentang followership. Nah, sebelum bicara tentang followership, akan saya perkenalkan dulu nama Wahyu Sulistianto Putro, kelahiran Surabaya, asli Surabaya tetapi tinggal di Sidoarjo. Aktivitas saat ini atau aktivitas sebelumnya sama seperti rekan-rekan sekalian. Jadi di Rumah Zakat bergabung sejak tahun 2004 sebagai tenaga penghimpunan, waktu itu sebagai kolektor kotak infak, atau dulu masih belum kotak, itu direct selling, direct mail surat ke perumahan-perumahan untuk menawarkan program Ramadan waktu itu. Dan berakhir kemarin di 2016 ketika itu posisi terakhir sebagai fasilitator desa binaan yang ada di Tulangan, Sidoarjo. Alhamdulillah untuk saat ini aktivitas masih sama sebagai orang sosialis, karena banyak bergerak di bidang sosial, jadi kita menyebutkan orang sosialis. Sama di di bidang kemanusiaan, di aksi cepat tanggap Jawa Timur. Ya hanya berubah seragamnya saja. Kalau aktivitasnya insya Allah hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Sebagai partnership, di partnership ini kemitraan, bagaimana berhubungan dengan mitra baik komunitas, corporate maupun personal. Baru bergabung di
2017 kemarin. Jadi begitu kontraknya di Mas Zakat habis, tinggal nambah ke entitas yang lain. Baik, malam hari ini tema yang diminta Mas Indra di acara Kare ini adalah tentang followership. Adakah yang di sini yang sudah punya atau yang tidak, yang belum punya akun Twitter? Nah, pasti akan mengenal yang namanya follower, pengikut. Nah, siapakah yang followernya terbanyak? Ya, itulah yang akan menang dalam persaingan. Nah, sebelum bicara tentang followership, sebenarnya di dalam konsep organisasi yang paling banyak dan mayoritas memenuhi pola pikir di kita itu adalah tentang leadership yang diangkat, tentang kepemimpinan. Jadi porsi tentang leadership ini lebih banyak. Ya memang baik dan memang perlu disampaikan kepada anggota yang ada di organisasi. Kalau di relawan, organisasinya bernama KRN, Komite Relawan Nusantara. Nah, ada satu instrumen yang tidak kalah pentingnya di dalam suatu organisasi, itu adalah yang namanya followership. Bagaimana seorang anggota di dalam organisasi tersebut bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh seorang leader. Ini perlu. Seperti yang kita ketahui bersama, materi ini juga sudah berulang kali saya sampaikan di forum seperti ini. Kemarin terakhir di share juga sama dengan entitas teman-teman relawan, tapi apakah sama orangnya yang hadir di sini atau sudah beda lagi ya? Tahun 2015. Beda lagi. Jadi alhamdulillah sudah banyak perkembangan. Kalau di presentasi saya ini saya sampaikan terakhir ketika acara Diksar Relawan di Coban Rondo 30 November 2013. Cukup lama, tentang followership. Kembali lagi ke tentang followership. Di sini konsep yang disampaikan di followership adalah bagaimana kita harus mampu menjadi seorang imam dan siap menjadi seorang makmum. Di siapapun ya, di diri kita. Jadi kita tidak hanya dituntut siap menjadi imam atau menjadi pemimpin, akan tetapi juga harus siap menjadi makmum. Ini yang agak perlu penekanan ya. Kalau kita tidak terbiasa dalam pola seperti ini, akan berat nanti menjadi seorang makmum. Apalagi sudah jiwanya itu mayoritas cenderung ke leader. Itu akan repot kalau nanti tidak bisa memahami bagaimana nanti menjadi seorang makmum. Ini yang harus kita pahami. Banyak orang di dalam suatu organisasi itu menekankan poin leadership, tentang leadership itu sendiri, tapi banyak juga yang harus diperhatikan selain itu, salah satunya di aspek followership. Karena apa? Karena organisasi bisa berjalan dengan baik jika setiap anggota itu memiliki followership, memiliki jiwa sebagai pengikut. Nah, pengikut seperti apa nanti akan kita jelaskan di berikutnya. Jadi followership ini salah satu tahapan saja sebelum menjadi seorang leader. Satu tahapan yang sangat penting karena di sini akan dibangun poin-poin tentang leadership. Jadi dasarnya adalah followership ini. Bagaimana kalau kita berorganisasi mengikuti apa yang sudah
diatur oleh organisasi tersebut, harus turut dan patuh kepada seorang leader, ini perlu dibangun di tataran followership. Kita tahu sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ini juga seorang follower beliau. Follower siapa? Follower Rasulullah. Bagaimana awalnya beliau sehingga sampai beliau Rasulullah wafat. Followernya ini jiwa-jiwa leadership yang diturunkan oleh Rasulullah ini masih terus melekat pada diri Abu Bakar. Ini yang sangat berhasil, bisa dikatakan Rasulullah dalam mengkader para sahabat untuk meneruskan kepemimpinan itu berhasil. Alexander Agung, follower gurunya adalah Aristoteles. Sama seperti juga Pandit Jawaharlal Nehru, ini follower setia Mahatma Gandhi. Jadi masing-masing orang besar yang ada sekarang ini tuh tentunya punya panutan sebelumnya. Gampangannya gitulah, panutan follower, panutan yang diikuti. Nah, apa saja kriteria seorang followership? Tipe-tipe seorang followership itu apa saja? Yang pertama adalah tipe bawahan atau subordinat. Ini yang paling bawah ya. Jadi di tipe ini anggota organisasi yang punya tipe seperti ini itu dalam kinerja dan interaksinya dalam organisasi itu rendah. Jadi dia tidak punya inisiatif tinggi untuk punya usulan atau gagasan di dalam mengembangkan organisasinya. Jadi bisa dikatakan pasif. Bahkan bisa dikatakan juga kurang terikat dengan organisasi. Dan bahkan ini bisa diindikasikan sudah mulai jarang ikut pertemuan, sudah jarang ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi. Ini gejalanya bisa dilihat dari itu. Dan dia hanya mengerjakan apa yang diperintahkan saja. Jadi, kamu coba buat proposal ini, ya sudah dikerjakan, bikin proposal. Tidak ada inisiatif untuk berbuat lebih baik lagi. Itu yang tipe pertama, yang bawahan atau subordinat. Tipe kedua adalah kontributor atau yang berkontribusi. Nah, orang seperti ini biasanya memiliki kinerja tinggi. Kinerjanya tinggi, jadi diamanai apapun itu selalu dikerjakan. Tapi ada tapinya, interaksi dengan anggota tim yang lain itu rendah. Jadi istilahnya itu lebih suka bekerja sendirian daripada bekerja dalam sebuah tim. Ini kesulitan mereka kalau bekerja sama dengan orang lain. Tapi dia dalam mengerjakan tugas yang diberikan itu cepat, kinerjanya tinggi, senang bekerja dia. Tapi untuk berhubungan dengan divisi yang lain, dengan anggota tim yang lain itu agak lambat. Ya. Ini tipe yang kontributor. Tipe berikutnya, yang ketiga adalah politician. Jadi tipe ini merupakan pengikut yang mudah berinteraksi dengan anggota tim lainnya. Ini kebalikannya ya dari sebelumnya ya. Jadi senang ngomong, senang bergaul dengan anggota tim yang lain, tapi kinerjanya nggak ada atau kinerjanya rendah. Ini banyak ngomongnya aja. Ada lah pasti ini di dalam suatu organisasi itu ada. Jadi dia senang ngomong di sana sini, tapi nggak ada kerjaannya. Di kinerjanya dikasih amanah juga dilakukan. Jadi memang cirinya kemampuan interpersonalnya tinggi dia.
cara berkomunikasi dengan anggota yang lain itu bagus, dan dia sangat mudah untuk menjalin relasi dengan mitra di organisasi yang lain. Hanya saja rasa tanggung jawab dan integritasnya rendah, sehingga banyak tugas-tugas yang terbengkelai. Jadi banyak yang nggak dilakukan, yang diamanahkan ini banyak melesetnya. Ini kebalikan yang dari tipe sebelumnya ya. Nah, tipe yang terakhir, yang keempat, itu adalah rekan atau partner. Makanya saya ditempatkan di posisi jadi di tempat saya yang baru, saya diamanahkan sebagai partnership di ini tipe yang ini. Jadi mudah-mudahan ya pengikut tipe seperti ini memiliki kinerja dan interaksi yang tinggi dalam organisasi. Jadi kinerjanya juga sesuai yang diinginkan, dan interaksi dengan sesama itu terjalin juga. Jadi mereka tidak hanya mengerjakan tugas dengan baik, tetapi juga pandai dalam menjalin hubungan dengan anggota organisasi yang lain. Jadi ini lebih komplit. Kalau tadi yang sebelumnya banyak ngomongnya, kerjaan tidak ada, kemudian ada yang hubungan dengan relasi itu bagus, kemudian tidak ada ininya juga hasilnya dalam pekerjaan yang diamanahkan. Nah, yang tipe yang terakhir ini, yang keempat, rekan, dia seimbang. Jadi pekerjaan yang diamanahkan juga dilakukan, kemudian dalam relasi ke anggota yang lain dia juga baik. Nah, ini sebenarnya tipe yang paling ideal. Tapi kalau di dalam suatu organisasi isinya tipe seperti ini semua, juga agak nggak juga banyak seriusnya. Jadi memang pasti adalah yang tipe banyak ngomong nggak ada kerjaan, dan kebalikannya itu ya memang kita perlukan. Cuman pandai-pandainya seorang leader itu menempatkan mereka di posisi yang mana. Nah, kalau mereka tepat dalam menempatkan orang-orang yang ini, insya Allah organisasi tersebut berjalan dengan baik. Jadi ada 4 itu tadi gaya seorang follower, termasuk di dalam WA grup kita ada yang banyak kita temukan, yang sering komen, kemudian yang hanya scroll up saja. Ini kita bisa membedakan dari situ nantinya siapa teman-teman kita yang paling mudah mengidentifikasinya. Nah, terus bagaimana diri kita sebagai seorang follower yang baik itu? Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya ini menjadi PR kita bersama, supaya organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik, maka kita juga harus menjadi follower yang baik pula. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentunya ketika itu kita diamanai sebuah tugas dari seorang pimpinan organisasi, maka laksanakan tugas dan tanggung jawab yang diterima itu. Laksanakan saja, gak usah tanya bagaimana nanti jadinya seperti apa. Kerjakan dulu aja dan bertanggung jawab apa yang sudah kita kerjakan. Yang kedua, selalu sampaikan apa yang dikerjakan atau apa yang kita kerjakan itu kepada pimpinan kita. Kesulitan apa, sampaikan. Progres yang sudah kita jalankan apa, sampaikan. Jadi setiap step-step pekerjaan itu sampaikan saja, walaupun belum selesai. Nah, kemudian yang ketiga, mencoba untuk mencari dan menerima umpan baik dari pemimpin. Jadi kalau nanti sudah menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan kepada pimpinan kita, nah, minta umpan baliknya seperti apa atau feedbacknya seperti apa,
minta saran. Nah, yang keempat yang juga tidak kalah penting adalah memberikan dukungan kepada pemimpin kita. Jangan sampai pemimpin punya proyek besar seperti apa, nanti anggotanya mengerjakan yang apa. Jadi kadang nggak nyambung. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Jadi berikan dukungan kita kepada pimpinan kita atas proyek atau agenda yang kita lakukan atau menjadi tujuan organisasi tersebut. Beri dukungan, karena pemimpin kalau nggak didukung juga nggak akan jalan juga, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Pemimpin jalan ke A, kemudian anggotanya yang arah ke B, nah itu tidak akan nyambung nantinya. Dan yang terakhir adalah memiliki inisiatif yang tinggi. Jadi, yaitu harus kreatif dalam mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh pimpinan kita, dan tunjukkan apresiasi dalam bentuk apapun hasil kerja kita kepada pimpinan kita. Dan yang terakhir, paling terakhir, ini yang harus menjadi pemahaman kita semua adalah sabar. Bersabar atas sikap buruk pemimpin kita. Ya mau gimana lagi? Memang sudah ditakdirkan kita mendapatkan pemimpin seperti itu, misalkan ya harus bersabar menjalaninya. Bersabar, insya Allah dengan kesabaran itu akan menuntun kita nantinya menjadi seorang follower yang baik pula. A good leader, biasanya seorang leader yang baik itu akan mempunyai follower yang loyal. Good leader have loyal follower. Ini sudah menjadi hukum. Seperti contoh-contoh para sahabat yang loyal kepada leadernya, itu sudah kita kita ketahui bersama. Kalau di rumah zakat mungkin yang masih sedikit saya ingat ketika ada doktrin tentang sikap seorang follower ini. Jadi kita diajari untuk mengucapkan ini ketika mendapatkan tugas atau amanah dari pimpinan. 3 kata. Baik, siap, bisa. Ingat ya. Baik, siap, bisa. Itu kita ulang sampai 1000 kali. Tapi jarang Sekarang. Makanya ini kita refresh model seperti ini sebetulnya cukup baik, sehingga dalam diri kita, jiwa kita itu terbiasa ketika kita mendapatkan amanah dari pimpinan kita. Baik, siap, bisa. Baik, siap, bisa. Kita ulang-ulang terus sehingga ini nantinya akan terwujud dalam implementasi sebuah ketaatan dalam menjalankan tugas. Entah nanti ketika perjalanan sulit nggak apa-apa, pokoknya yang penting kita dulu lah, menyambut baik perintah dari pimpinan. Baik, siap. Dulu ya masih sering kita dengarkan obrolan ketika telepon, siap, baik, siap. Nah, ini sudah terbiasa karena membaca. Karena kita ulang terus, bahkan sampai 1000 kali ini kalau di aturannya. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi dari beberapa yang sudah kita sampaikan tentang style atau gaya seorang follower dan sikap apa yang harus kita lakukan sebagai follower yang baik. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama adalah komitmen seorang pengikut kepada pemimpin tidak berarti dia harus selalu setuju kepada pimpinannya. Jadi apa yang menjadi komitmen seorang pengikut itu nggak harus setuju. Jadi ketika kita berbeda pendapat itu juga nggak masalah sebetulnya. Tapi ada komitmen untuk kita taat kepada pimpinan. Karena apa?
Karena ketika kita sudah komit kepada pimpinan kita, ini akan melahirkan inisiatif nantinya, sifat kritis, integritas, dan kinerja yang tinggi dalam menjalankan organisasi tersebut. Jadi komitmen, saya ulangi ya, komitmen seorang pengikut kepada pemimpin tidak berarti dia harus selalu setuju kepada pimpinannya. Jadi nggak bisa kita menyamakan semua harus setuju, masing-masing pasti akan punya pendapat atau gagasan yang orisinil masing-masing. Tapi itu yang harus digarisbawahi. Justru komitmen ini akan melahirkan inisiatif. Jadi nggak harus sama semua. Ketika ada yang heterogen dalam pendapat itu, ini akan melahirkan itu tadi, inisiatif, sifat kritis, integritas, dan tentunya kinerja yang tinggi dalam sebuah organisasi. Yang pertama. Yang kedua yang perlu digarisbawahi catatannya adalah pemimpin itu tidak hanya bertanggung jawab akan tercapainya sebuah visi, tetapi bertanggung jawab pula atas setiap tindakan salah yang dilakukan oleh pengikutnya. Ini seorang pemimpin yang baik ya. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya pada tercapainya visi organisasi, akan tetapi ketika ada anggota organisasi itu melakukan kesalahan, itu juga harus menjadi tanggung jawabnya. Jadi berat memang. Makanya fungsi kontrol seorang pemimpin kepada pengikutnya atau dalam anggota organisasi itu dirangkum dalam ada mekanisme pengontrolan dilakukan untuk menilai ini sudah benar atau sesuai enggak dengan yang sudah direncanakan oleh organisasi tersebut. Pada kenyataannya seorang leader yang baik sesungguhnya juga seorang follower yang baik, insya Allah. Ini sudah terbukti. Seorang leader yang baik juga akan menghasilkan orang-orang pengikutnya yang baik pula. Jadi fokuslah kita sebagai seorang follower pada job desk kita. Nanti kalau di dalam kalau organisasi pasti kan punya job desk, harus ngapain pekerjaannya, kemudian time limitnya kapan, itu kan sudah jelas tergambar dalam job desk dan workflow di bagian kerjanya kan sudah ada. Dan ini kita cukup fokus pada itu dan menyampaikan apa yang update sudah kita kerjakan kepada pemimpin kita, seperti yang sampaikan di awal tadi. Cukup fokus itu saja. Insya Allah jika itu kita lakukan, maka harapannya kalau kita seperti itu, kalau kita sewaktu saat ditunjuk menjadi seorang leader atau imam, tidak hanya imam masjid ya, imam keluarga, kemudian ketua organisasi atau apapun yang diamanakan kepada kita sudah tahu, karena kita mengikuti dari awal menjadi seorang follower yang baik. Bahkan ada doanya nih, doa seorang follower yang tulus. Ya Allah, berilah aku ketenangan untuk menerima apa yang tak dapat diubah. Ini kan terjadi karena mungkin berbeda pendapat antara seorang pemimpin dengan followernya. Jadi minta ketenangan. Ya Allah, berilah keberanian untuk mengubah apa yang dapat dan harus diubah. Ini sifat kritis yang harus dimiliki seorang follower. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Ini lebih dalam lagi. Harus bijaksana dalam mengetahui perbedaan atau berbeda pendapat dengan pemimpin kita. Jadi harus salamatus sadr, harus lapang dada ya ketika
kita harus berbeda pendapat. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi kalau kebanyakan ngomong juga cukup singkat, poin-poinnya mudah-mudahan bisa diterima. Apakah kita bercita-cita untuk menjadi seorang pemimpin hebat suatu saat nanti? Baik, siap bisa. Siapkanlah diri dari sekarang. Pastikan kita menjadi seorang follower yang tulus. Suatu saat jika tiba saatnya, ya sudah, kita nantinya akan siap menampilkan diri sebagai seorang true leader, seorang pemimpin yang sejati. Karena pada saat itu kita juga sudah siap, karena sebelumnya kita menjadi seorang genuine follower, seorang pengikut yang sejati pula. Karena leader yang sejati tumbuhnya jadi dari follower yang sejati pula. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Ada? Silakan. Monggo. Tadi kan disebutkan bahwa beberapa tanggung jawab dan beberapa tugas follower. Nah, salah satunya itu memberikan dukungan kepada pimpinan kita. Terus poin terakhir tadi itu sempat disebutkan bahwa poin penting, salah satu poin penting dari seorang follower itu kan kita harus berkomitmen kepada pemimpin walaupun followernya sendiri itu tidak setuju. Nah, ketika seorang pemimpin tersebut memberikan amanat atau perintah yang sebenarnya itu kurang apa ya, secara syariat atau apapun itu lebih baik itu tidak dilakukan atau apa gitu. Apakah kita harus tetap mendukung pemimpin kita? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Saya lempar dulu. Yang punya pengalaman barangkali bisa sharing tentang pertanyaan tersebut. Atau ada yang bisa mendeskripsikannya lebih detail? Jadi memang sebagai follower yang baik, sikap yang harus dimiliki adalah sikap sabar ketika pemimpin itu ada sifat buruk yang dimilikinya. Nah, tentunya dalam sebuah organisasi kita bisa membedakan ya mana itu agenda-agenda yang sifatnya nanti secara syariat itu bertentangan dengan syariat, mana yang itu kegiatan ataupun kebijakan yang sifatnya umum. Ini yang memang harus kita pilah terlebih dahulu. Nah, jika nanti memang secara syariat itu melanggar atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita yakini, maka di sifat berikutnya ini harus ada inisiatif dan sifat kritis untuk menanyakan atau untuk menyampaikan apa yang sudah kita yakini kebenarannya. Ya, kita sampaikan saja kepada pemimpin kita dalam artian begini ya, kita mengingatkan bahwasanya ini sudah melenceng, misalkan ya, kalau itu kegiatannya sudah mulai keluar dari rel yang sudah ditentukan oleh organisasi. Akan tetapi jika pemimpin tersebut tidak menghiraukan atau menangguhkan apa yang menjadi usulan kita, ya kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah menjadi keyakinan kita. Ya kalau mau dikerjakan mungkin ada tim lain yang mungkin kita bisa nego ke sana. Misalkan ada 2 grup yang kalau lebih enaknya sih ada contoh kasus yang lebih
detail ya, hingga menjelaskannya juga nanti solusinya itu dia lebih ini. Tapi kalau menurut saya baiknya memang dikomunikasikan dulu kepada pimpinan kita sampaikan cara usulan kita, sifat kritis kita sampaikan. Kalaupun itu sudah tidak bisa di otak-atik lagi, ya sudah, lakukan apa yang menurut kita itu sudah cukup maksimal. Jadi tetap dilakukan. Ya, ketika misalkan tidak tercapai targetnya, ya disampaikan bahwasanya mohon maaf. Yang penting adalah menyampaikan setiap progres tahapan step-step kerja kita kepada pimpinan kita. Itu yang penting. Nah, nanti masalah tercapai atau tidaknya akan menjadi evaluasi dan kontrol seorang pemimpin. Pemimpin kan juga tidak akan bekerja sendiri ya, artinya ada tim yang mensupport seorang pemimpin, dan ini akan menjadi diskusi di internal pemimpin tersebut. Jadi solusinya seperti itu. Jadi tetap tidak harus bertolak belakang. Ya sudah, kalau enggak ini kemudian saya enggak ngerjakan, akhirnya mutu, enggak. Tetap harus ada sifat kritis yang harus kita sampaikan. Seperti ini kendalanya. Kalau misalkan masih bisa ada ruang untuk negosiasi, ya kita negosiasikan. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, lakukan, atau kita minta bantuan yang tim lain untuk bisa melakukan kegiatan tersebut. Misalkan kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah kita yakini, itu mungkin solusi yang seimbang menurut saya. Atau mau ada tambahan di yang lain, pengalaman yang sudah terjadi mungkin belum ya? Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Belum perkenalan tadi, jadi saya nggak menyebutkan ininya dari siapa. Ada yang sudah lama di relawan? Mas Indra. Maksudnya yang lain. Atau ini yang terbaru, yang kemarin ikut Kema Nusantara terupdate relawan? Oh. Yang paling lama Kiki Oh. 2013. Alhamdulillah. Semoga istiqomah seperti Mas Indra. Karena memang berat kalau apalagi yang direkrut seorang mahasiswa ya untuk kerelawanan ini. Biasanya sih kalau berbasis kampus itu ketika sudah amanahnya utamanya selesai, ya sudah selesai. Jadi kita berharap tidak seperti itu ya. Semoga jiwa relawan kita terus kita jaga hingga akhir hayat kita mudah-mudahan. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan ini tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri ya, tetapi ketika kita memikirkan orang lain, menjaga kehidupan orang lain, maka insya Allah itu sama saja dengan kita menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Ini yang menjadi dasar amal soleh kita lah, untuk kita bisa jadikan bekal celengan kita ketika nanti bertemu dengan Rob kita insya Allah. Ada lagi pertanyaan yang Saya Pak. masih tanya? Oh iya. Bagaimana kata si relawan yang cerewet tadi itu? Cerewet itu aset. Benar, apapun yang ada dalam suatu organisasi itu sebetulnya aset. Tinggal bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengarahkan, mengcombine bagaimana aset itu menjadi sebuah potensi yang besar. Cerewetnya di mana? Sudah pernah menghadapi seperti itu? Oh, tiap hari Pak. Gampang, arahkan saja kepada potensi-potensi yang ada dalam organisasi. Misalkan bidang kecerewetan masukkan aja ke situ nanti. Jawab, itu akan tersalurkan dengan baik nantinya. Menjadi kalau dalam organisasi itu polisinya lah,
ketika tujuan itu tidak tercapai, lah harus ada memang yang mencereweti. Kalau nggak gini, Iya benar. target-target yang sudah ditentukan oleh organisasi nggak terkontrol dan akhirnya lupa. Memang perlu orang-orang seperti itu yang menjadi timekeepernya. Jam segini ini belum tercapai tujuan yang ini ya, harus ada yang mengingatkan. Tinggal dipoles saja dan ditempatkan sesuai dengan tempat yang terbaik di organisasinya. Gitu Mas Indra. Ada lagi yang lain? Ya kan, semakin banyak kan semakin malang. Silakan Mas. Saya dulu. Ya, silakan. Mungkin ini masalah yang umum Pak di setiap organisasi ya. Jadi gimana menyikapi sebagai ketua itu ke anggota-anggota yang pasif? Jadi itu aja. Itu aja. Anggota yang pasif. Nah, berarti dia lebih banyak ke tipe yang paling ini ya, follower yang paling pertama itu. Iya. Tipe bawahan atau subordinat. Bagaimana mengatasinya? Nah, ini memang perlu ada skill khusus seorang leader itu punya keahlian dalam interpersonal dengan relationship kepada anggota di dalam organisasi tersebut. Kalau punya yang tipe seperti ini, maka harus lebih banyak seorang leader itu untuk turun langsung ke bawah, menyapa dan banyak melibatkan mereka dalam aktivitas-aktivitas keorganisasian. Jadi harus dipacu untuk ikut dan bergerak bersama-sama. Tidak hanya cukup disampaikan secara lisan langsung ya, gini diamanakan gini, nggak bisa. Harus didatangi, dijak ngobrol, kemudian dilibatkan dalam setiap aktivitas kegiatan. Mau tidak mau ya akhirnya mereka nantinya akan termotivasi ya. Memang tugas seorang leader itu salah satunya adalah sebagai pemandu seorang cheerleader. Jadi harus mensoraki memang. Ayo bergerak harus seperti itu. Dan mau tidak mau harus memang turun ke bawah, menyapa, datang langsung, mengajak, menyemangati, dan seperti itu. Harus proaktif dari kita seorang leader untuk mengajaknya. Jadi jangan ditinggalkan dan jangan hanya fokus ngopeni yang aktif-aktif saja. Tidak, karena mereka bisa jadi punya potensi yang cukup besar yang mungkin secara kasat mata tidak tergali. Mereka justru biasanya sih orang-orang seperti ini punya potensi yang terpendam. Cuman kita belum bisa menggalinya. Ini nanti seorang leader ya harus punya kemampuan seperti ini untuk menggali itu. Dan ini bisa berjalan ketika sudah punya jam terbang. Sudah punya jam terbang. Nah, ini insya Allah akan tahu dari cara ngomongnya saja atau cara berinteraksinya dengan sesama itu akan kelihatan gimana tipe-tipe yang ada dalam organisasi kita. Insya Allah seperti itu. Lanjut. Ya, silakan. Dan saya pernah baca buku, seorang leader itu harus bisa menjadi follower yang baik bagi followernya. Nah, itu maksud dalam arti seperti itu tuh apa? Apa kita harus tunggu semuanya atau gimana? Tidak itu saja. Sudah aja. Berarti sudah pernah tahu tentang followership. Jadi kebanyakan ya hampir dari kita ini juga tadi membahas lebih banyak kepada leadership. Nah, yang followership ini salah satu instrumen itu tadi yang banyak dilupakan, yang banyak seringkali terlewatkan dalam sebuah organisasi. Padahal jika kita bisa menerapkan ini kepada anggota
dalam organisasi kita, insya Allah ini akan menjadi sistem pengkaderan yang baik nantinya ke dalam organisasi kita. Dan memang seorang leadership yang baik harus menjadi followernya, menjadi follower yang baik bagi followernya. Karena apa? Karena seorang leader itu yang dilihat adalah sikap dan tindak tanduknya. Jadi bagaimanapun juga seorang leader harus mencerminkan selain karakter pribadinya, juga mencerminkan karakter organisasi tersebut. Jadi mau tidak mau ini akan ditiru oleh follower atau ditiru oleh anggota dalam organisasi tersebut. Makanya seorang leader juga ketika apapun yang dilakukan itu juga harus nggak sembarangan. Melakukan apa cara bertingkah atau cara ketika menghadapi sebuah permasalahan, menyelesaikan sebuah konflik, itu juga harus berhati-hati dalam menyampaikan, karena itu nanti bisa jadi akan dilihat, akan ditiru oleh anggota organisasi tersebut. Makanya ketika kita sudah diamanai seorang leader, maka sekali lagi berhati-hatilah dalam bertindak, berucap, karena setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu bisa menjadi berdampak pada anggota di dalam organisasi kita. Apalagi nanti ketika kita sudah menjadi seorang imam, seorang kepala keluarga, itu lebih hati-hati ketika yang kita lakukan dilihat langsung seorang anak kita, maka bisa jadi itu akan menjadi tiru, terekam, dan akan menjadi kebiasaannya. Dan itu tidak terjadi ketika sudah dewasa ya. Bahkan pengalaman beberapa dari teman-teman saya itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan semasa mudanya yang baik, insya Allah akan berdampak yang baik pula kepada anak keturunan kita. Nah, sedangkan yang dilakukan yang tidak baik juga akan menurun, walaupun itu tidak ditiru secara langsung ya, tapi akan menjadi turunan, memang keturunannya. Itu Mas, semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi. Masih kurang puas atau ada sesi khusus tambahannya? Kalau tidak ada lagi, Ada yang mau tanya? Ya, Niko. PM-nya nggak jadi datang. Hah? Oh iya, lupa. Itu insya Allah yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik, dan semoga diri kita nantinya ke depan juga menjadi seorang leader yang baik, tentunya diawali sebagai seorang follower atau pengikut yang baik pula. Insya Allah itu dari saya. Kalau mau follow saya bisa, cuman karena tidak ada ininya tidak bisa kita tampilkan. Diputar aja Apanya? laptopnya. Terlalu kecil. Bisa follow atau add Facebook saya di Wahyu spasi SIP. Banyak soalnya ya. Atau kalau IG-nya di wahyu.sip. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ketika dalam penyampaian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.